Muncul di akun Instagram Bupati Bogor Rudi Susmanto banjir komentar negatif dari netizen. Hal itu buntut atas pernyataan kontroversialnya meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membuka kembali tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang setelah ditertibkan. Rudi Susmanto dinilai netizen bukan lagi bertindak sebagai pemimpin yang mengakomodasi berbagai kepentingan, tetapi justru mewakili kepentingan kelompok tertentu saja. Lucu. Bupati malah orasi, bukan memediasi. Hierarki tata negara bupati itu dibangun gubernur. Saya kira kemarin Bupati Bogor itu ya tidak sejauh ini gitu loh ikut campur masalah tambang Parung Panjang ya. Ternyata Pak Rudi sebagai Bupati Bogor malah ikut demo, malah ikut orasi meminta kepada Kang Deddy Mulyadi supaya tambang Parung Panjang itu dibuka. Kan aneh. Padahal sebagai bupati, sebagai pimpinan selevel kabupaten atau kota, itu harusnya menjadi mediator ya, bukan malah ikut orasi, malah ikut demo. Ada apa ini? Pantas saja rame di media sosial, netizen itu menyerbu akun media sosialnya Pak Rudi ini ya. Saya kira apa? Pantas saja ya Pak Rudi ini menjadi bulan-bulanan para netizen. Ternyata lonjakan kekayaan Pak Rudi ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Ada kisi-kisinya banyak. Kemarin ikut orasi, saya kira tidak. Berarti udah jelas berpihak pada tambang Parung Panjang. Atau nurut deh ya Pak Rudi itu sama Kang Deddy Mulyadi, silahkan dibuka pertambangan Parung Panjang. Asal pihak perusahaan itu membuat jalan sendiri. Lewatnya ke jalan yang bukan umum karena mengganggu rakyat. Ya. Mengganggu ketertiban masyarakat. Kita kan sebagai manusia juga ingin kedamaian. Ingin loh udara itu segar kan. Dari dulu sampai sekarang ternyata Bupati Bogor itu gak bener, kata orang sana, kata orang Bogor ya. Ya walau alam, tetapi netizen banyak yang bilang gitu. Aneh banget ya. Rudi Susmanto, Bupati Bogor, menjadi bulan-bulanan masyarakat Jawa Barat. Menjadi bulan-bulanan netizen. Akun media sosnya diserbu. Banyak masyarakat yang meminta untuk KPK kemudian turun memeriksa tambang di Parung Panjang. Kan harusnya kepala daerah di tingkatan kabupaten itu menjadi mediator, bukan ikut orasi. Apalagi, jelas, kan apa yang kemudian menjadi kebijakan KDM, itu untuk wilayah yang dipimpinnya. Ini malah kemudian ikut orasi, menuntut untuk Gubernur Jawa Barat membuka tambang. Atau gini aja deh, Pak Rudi ini. Gubernur Jawa Barat itu kan sederhana. Silahkan tambang itu dibuka. Ya, kita akan membuka tambang manakala kaidah-kaidah pertambangan diindahkan. Lalu kemudian truk pengangkut material tambang ini tidak bercampur baur dengan masyarakat. Khususnya jalur Parung Panjang pasti akan lewat sana. Gini Pak Rudi, ya, kalau benar Anda pengen tambang itu dibuka, ya, buatkan jalur khusus tambang oleh Anda. Oleh pemerintah kabupaten. Punya nggak kemampuan untuk membuat jalur tambang itu agar tidak bercampur baur? Kasihan masyarakat. Pak Rudi, kasihan masyarakat. Anda enak duduk di kursi di ruang ber-AC setiap hari, jarang turun ke lapangan. Ini masyarakat yang terlewati truk tiap hari. Nih, KDM itu Gubernur Jawa Barat sedang menyelamatkan martabat orang-orang Parung Panjang kok. Sedang menyelamatkan kemanusiaan orang-orang Parung Panjang kok, yang selama ini banyak tidak dimanusiawikan. Iyalah, kan pengen hidup normal kita ini sebagai manusia, pengen dong infrastruktur bagus, udara yang bersih, yang sehat, kan begitu. Kalau tambang ini berjalan, tidak dibuatkan jalur khusus tambang, bercampur baur dengan masyarakat, macet udah jelas, rusak jalan udah pasti, debu tidak sehat, udara tidak sehat, udah pasti. KDM sedang menyelamatkan warga Anda. Menyelamatkan martabatnya, kemanusiaannya, nyawanya. Gimana coba? Coba kita baca di beritanya. Dia menjadi bulan-bulanan, Bang Rudi ini. Bupati Rudi Susmanto panen komentar negatif. Usai, meminta KDM buka kembali tambang Parung Panjang. Unggahan terbaru yang muncul di akun Instagram Bupati Bogor Rudi Susmanto banjir komentar negatif dari netizen. Hal itu buntut atas pernyataan kontroversialnya meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membuka kembali tambang di wilayah Rumpin,
Cigudeg, dan Parung Panjang setelah ditertibkan. Rudi Susmanto dinilai netizen bukan lagi bertindak sebagai pemimpin yang mengakomodasi berbagai kepentingan, tetapi justru mewakili kepentingan kelompok tertentu saja. Lucu, Bupati malah orasi bukan memediasi. Hierarki tata negara Bupati itu dibangun gubernur. Bupati bagian dari sistem bernegara, jadi harusnya bersinergi dengan provinsi, pusat, menjembatani gimana aspirasi warganya bisa tersampaikan, bukan malah ikut membela satu kelompok. Ujar salah satu netizen. Dan lagian gini, urusan sinergi dan tidak, oke, itu adalah sebuah keharusan. Objek yang kemudian dipersoalkan itu untuk kebaikan warga Bogor. Warga yang dipimpin oleh Anda, Pak Rudi. Nih, kalau memang tidak ada problem tambang Parung Panjang sebelum ditutup oleh KDM ya, kan banyak warga di sana itu yang teriak-teriak. Ya, yang minta untuk tambang itu ditertibkan. Mengganggu sekali masyarakat. Anak-anak mau sekolah kemudian terganggu. Udara udah jelas tidak sehat. Penyakit ISPA tiap detik menghampiri. Kan itu faktanya. Banyak yang demo dari dulu, aktivis sosial itu. Gak ada yang mendengarkan. Gak ada yang mendengarkan, saudara. Ini KDM muncul untuk menertibkan dan untuk menyelamatkan masyarakat. Tiba-tiba di seperti ini kan. Ada apa dengan Bupati Bogor? Itu kan sederhana, cek saya okenan. Tambang itu akan dibuka oleh KDM. Yakin saya. Kalau kaidah-kaidah pertambangan oleh perusahaan tambang yang ada di sana itu kemudian diindahkan. Jalannya tidak bercampur baur dengan masyarakat. Silakan pikirkan oleh kabupaten. Kalau memang mau buka tambang, beli tanah. Nah, bebaskan tanah jalur pertambangan. Jieun kusorangan kabupaten ejeng perusahaan. Sok. Kuat tuh, mampu tuh Bogor. Kan sederhana itu aja. Izin mah gampang berenang cukup gubernur. Gampang tuh izin mah, tinggal ini. Silakan, siap gak? Siapkan dulu infrastrukturnya untuk jalur khusus tambang. Baru kita akan buka tuh tambang tuh. Kan itu, entong bercampur baur dengan masyarakat. Kan dalil KDM itu sederhana. Ini kita baru beres membangun jalan. Nanti kalau jalan itu kemudian dipakai lagi truk-truk tambang, rusaknya cepat. Jalur neraka sekarang udah berubah menjadi jalur sorga. Mau kembali lagi menjadi jalur neraka? Ayo dong. Maka sederhana problemnya, buat jalur tambang. Udah, bupati itu di perusahaan tambang di sana. Udunan, kabupaten, jeung perusahaan tambang, aja jalur tambang sorangan. Kemudian, Pak Bupati mentingin masyarakat apa mentingin para pengusaha tambang, timpal yang lain. Lucu bupatiku ini, sudah bagus tambang ditutup, malah nyuruh dibuka. Orang-orang sudah menikmati jalan tanpa kemacetan, ini malah mau dibikin macet lagi. Kocak Anda, Pak Bupati. Warga Bogor berarti yang komentar. Banyak yang kecewa Rudi Susmanto terkesan berdiri membela pengusaha tambang sampai melakukan upaya lobi-lobi ke KDM agar aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg kembali dibuka setelah sekitar 7 bulan ditertibkan. Netizen menduga tidak mungkin Rudi Susmanto sampai berorasi menunjukkan keberpihakannya pada pertambangan apabila tidak ada keuntungan didapat dari sektor ini. Ayo. Makanya untuk memastikan apakah ada kepentingan dengan pertambangan atau tidak, netizen meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penelusuran kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto. Tolong dicek Bupati Bogor dan wakilnya. Ya, tata ruang Bogor sudah rusak. Apa mau nunggu terjadi musibah seperti Sumatera agar sadar? Komentar warga yang lain. Kemudian, Cie, nggak ada setoran ya, ikut demo. Nah, urusin yang longsor sama jalan rusak. Nah, urusin. Lalu, tutup lagi Pak KDM tambang. Kebetulan saya warga Bogor Barat. Seriusan, Pak, tutup tambang. Ini masalah alam, Pak. Kalau alam rusak, manusia nggak bisa tinggal. Ada yang menandai ini, Rudi Susmanto. Kami tidak akan mundur sejengkal pun demi menyerukan perlawanan terhadap Anda. Yang meminta KDM membuka jalan Parung Panjang, sudah berapa ratus orang tertindas truk tambang. Ayo. Ini warga Bogor yang komentar-komentar ini. Jadi bukan semua warga Bogor meminta untuk tambang itu dibuka. Tidak semua. Faktanya sebelum tambang itu ditutup juga banyak masyarakat yang meminta untuk tambang itu ditertibkan. Kan begitu. Itu fakta. Sekarang ada pemerintah, ada kepala daerah, level provinsi yang ingin intervensi kepentingan masyarakat, yang menginginkan untuk tambang itu ditertibkan, malah diteriak-teriaki macam-macam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.